Nah, alhamdulillah sekarang saya buat urutannya, sudah ada 5 pertanyaan dulu yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama adalah, kenapa di dalam agama Islam banyak sekali yang berbeda pendapat? Lalu bagaimana sikapnya saya sebagai seorang mu'allaf? Ini yang bertanya mu'allafah dari Jawa Barat. Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua yang memaksa saya untuk kembali ke agama sebelumnya? Nah, ini penanya adalah mu'allaf dari Sumatera Utara. Kemudian pertanyaan ketiga, Ustadz, saya sebagai seorang mu'allaf mau mensyiarkan kebenaran agama Islam, khususnya kepada orang tua dan keluarga saya. Apa langkah awal yang harus saya lakukan, Ustadz? Nah, ini penanya mu'allaf dari Kalimantan. Pertanyaan keempat, Ustadz, saya baru menjadi seorang mu'allaf. Apa yang harus saya pelajari di awal mu'allaf ini? Penanya adalah mu'allafah dari Jakarta. Nah, yang terakhir, yang kelima, Ustadz, saya mau masuk agama Islam, akan tetapi saya tidak punya dana untuk berkhitan. Apakah saya boleh bersyahadat tanpa khitan terlebih dahulu? Penanya mu'allaf dari Sumatera Utara. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di awal jumpa kita mu'allaf bertanya, Ustadz Nababan menjawab. Insyaallah saya akan menjawab 5 pertanyaan dulu. Untuk selanjutnya nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya yang berikutnya di sesi yang kedua nanti, dan seterusnya, begitu ya. Baik, dari 5 pertanyaan ini saya akan jawab satu persatu. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Ustadz, kenapa di dalam agama Islam banyak sekali yang berbeda pendapat atau banyak sekali khilafiyah? Lalu bagaimana cara saya menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Nah, ukhti, saudariku dari Jawa Barat, sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan pendapat itu memang sebuah keniscayaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi itu, kata Nabi, akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Kemudian wa tafarraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Orang Nasrani juga akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Dan umatku juga, kata Nabi, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua golongan-golongan ini di neraka, illa wahidah. Kecuali hanya 1 golongan saja yang masuk ke dalam surga, yaitu golongan yang beriman, yang mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudariku, memang ini sudah semacam sunnatullah, ya, bahwa umat manusia ini akan berfirqah-firqah. Orang yang beragama di muka bumi ini akan bergolong-golong, akan berfirqah-firqah yang banyak sekali. Jadi kalau anti ya menjumpai di dalam agama Islam ini banyak sekali perbedaan pendapat, ya boleh jadi bukan saja perbedaan hanya karena dilatar belakangi firqah. Kadang-kadang yang satu firqah pun terkadang masih ada perbedaan pendapat. Misalnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih banyak perbedaan pendapat. Ya, contohnya di Indonesia banyak sekali organisasi-organisasi. Ada yang namanya organisasi Muhammadiyah, ada organisasi NU, organisasi Al-Irsyad dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang organisasi ini bukan hanya sebatas ormas, tapi juga bisa mewakili ya menyangkut hukum-hukum Islam juga, fikih juga, begitu. Maka anti jangan bingung di dalam menghadapi perbedaan ini. Yang penting anti sebagai seorang mu'allafah berpegang teguh saja kepada agama Islam, yang sumber utama kita adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana anti untuk menyikapi supaya tidak bingung? Ya sudah barang tentu anti harus belajar dulu.
Ya, karena memang perbedaan pendapat itu semua punya dasar dan sumbernya sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini adalah menandakan bahwa agama Islam itu agama yang sangat luas, bukan agama yang sempit. Maka kalau ada orang baru belajar ya ayat, belajar hadis satu, jangan langsung berfatwa gitu ya, karena nanti banyak sekali dalil-dalil yang lain yang juga semisal dan mungkin bisa dipahami berbeda oleh masyarakat kita. Tapi orang-orang yang paham, orang-orang yang sudah punya basic ilmu keagamaan dalam Islam ini, saya yakin tidak akan bingung kalau dia sudah belajar. Maka anti sebagai seorang muallafah yang baru memeluk agama Islam, coba bekali dirinya dengan belajar Islam dulu ya. Nanti memperbanyak juga membaca latar belakang kenapa lahir ya organisasi ini dan lain sebagainya, yang kadang-kadang juga mewakili sebagai kebutuhan fikih daripada masyarakat tadi. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita, karena memang Allah juga menciptakan manusia ini bermacam-macam ya, bermacam-macam jenis suku, bangsa, bahasa, warna kulit, budaya, itu saja sudah berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu tadinya hanya dari seorang laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Lalu dari kedua manusia ini, dari Adam dan Hawa ini, dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya menjadi banyak sampai bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arofu, supaya kalian saling kenal mengenal antara satu suku dengan suku yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Jadi, namun dari sekian banyak perbedaan ini, perbedaan suku, bahasa, bangsa, inna akramakum indallahi atqakum, tetap orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala bukanlah sukunya, bukanlah bangsanya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling takwa di antara manusia tersebut. Jadi inilah jawaban saya kepada penanya pertama, muallafah saudari kita dari Jawa Barat ya, tentang perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan di dalam agama Islam. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa kelompok kita, golongan kita lah yang paling benar. Kita harus membuka wawasan kita seluas-luasnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua yang memaksa saya untuk kembali ke agama sebelumnya? Nah, ini penanya mu'alaf dari Sumatera Utara. Saudaraku, ya memang kita tahu bahwa agama itu adalah prinsip hidup kita. Kedudukannya dalam kehidupan manusia menempati posisi kedua sesudah nyawa kita. Jadi yang pertama itu nyawa, yang kedua adalah agama. Agama itu jauh lebih penting daripada makan minum. Agama jauh lebih penting daripada materi. Agama jauh lebih penting daripada pekerjaan. Jadi wajar-wajar saja kalau ada seorang anak pindah agama ke agama yang lain, katakan dalam hal ini pindah ke agama Islam, pastilah sebahagian besar orang tua tidak akan ridho, ya pasti marah. Termasuk saya pribadi juga mengalami hal itu. Jarang orang tua yang ikhlas anaknya pindah agama, jarang. Ya, yang banyak itu menentang, bahkan ada upaya daripada orang tua untuk memaksa anak ini kembali ke agama orang tuanya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang anak yang sudah masuk agama Islam ini? Nah, antum beragama harus punya dasar. Dasar beragama kita semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti antum baca dalam Al-Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 15. Di situ ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap kita kepada orang tua yang memaksa anaknya murtad kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kembali murtad, kembali ke agama orang tuamu itu, maka kamu sebagai seorang anak harus bersikap fala tuti'huma, kamu haram untuk mentaati kedua orang tuamu tersebut. Bukan hanya tidak boleh, haram. Haram hukumnya Anda mentaati orang tua yang memaksa Anda kembali murtad. Dalam urusan iman, dalam masalah akidah, tidak boleh taat kepada orang tua yang memaksa kamu kembali murtad. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, lihat ayat berikutnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dalam urusan-urusan kemanusiaan, kamu sebagai anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan kemanusiaan. Ya, misalnya orang tua kamu tidak punya uang, ya kasih uang. Tidak punya rumah, kamu mampu membelikan rumah atau menyewakan rumah, sewakan rumah atau belikan rumah kepada orang tua yang beda agama dengan Anda. Jadi dalam batasannya, kalau masalah kemanusiaan, tidak ada halangan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Anda haram durhaka kepada orang tua kalau dalam urusan-urusan kemanusiaan. Tetapi dalam urusan iman, Anda haram pula untuk taat kepada mereka berdua. Nah, disinilah kita bisa lebih bijaksana menyikapinya. Dalam hal apa kita tidak boleh taat kepada orang tua, dan dalam hal apa kita boleh taat kepada orang tua. Yang boleh taat kepada orang tua dalam urusan kemanusiaan saja, urusan dunia kita boleh taat kepada mereka, nggak boleh kasar. Justru Anda harus menunjukkan sikap seorang anak yang soleh pasca Anda menjadi muslim itu, ya. Jangan gara-gara sudah muslim lalu mengkafir-kafirkan orang tua, tidak boleh. Memang mereka serakidah kafir, tapi Anda tidak boleh mengkafirkan mereka. Yaitu adalah jauh daripada akhlak Islam. Akhlak Islam itu adalah tetap menghormati dia, menghormati keyakinan dia juga, tidak boleh melecehkan agama orang tua kita, gitu ya. Jadi jelas ya saudara, bagaimana antum harus bersikap. Kalau orang tua memaksa murtad, tidak boleh taat. Tapi kalau orang tua butuh bantuan dari sisi dunia, sisi kemanusiaan, Anda wajib berbakti kepada keduanya. Ini jawaban saya untuk penanya yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz, saya sebagai seorang mu'allaf ingin sekali mensyiarkan agama Islam ini, khususnya kepada orang tua dan keluarga saya. Apa langkah-langkah awal yang harus saya lakukan, Ustadz? Baik, penanya adalah saudaraku mu'allaf dari Kalimantan. Mulia sekali niat antum itu ya. Antum baru saja menjadi seorang mu'allaf tapi sudah punya azam, sudah punya tekad ingin mendakwahkan agama Islam. Subhanallah. Memang seorang muslim itu, apalagi orang yang baru masuk agama Islam, ya, kalau Anda sudah merasakan halawatul iman, manisnya beriman, saya yakin Anda tidak akan tega membiarkan orang tua dan keluarga berada dalam kedolalan, berada dalam kesesatan. Sudah barang tentu Anda harus punya cita-cita, punya azam, punya tekad bagaimana ingin menyelamatkan orang tua dan keluarga saya. Tentu ini bicara Islam, ya. Kalau kita sudah bicara iman ini tidak mudah, ya kan? Karena seseorang pindah agama atau tidak urusannya bukan masalah kepintaran kita. Ini semua adalah bergantung hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan orang-orang yang dikehendaki, pun Allah berikan petunjuk orang-orang yang dikehendaki. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah berkehendak, sebenarnya mudah saja bagi Allah untuk menjadikan semua manusia ini satu iman saja. Hanya Islam saja. Tidak perlu ada agama-agama yang lain. Kalau Allah mau. Tetapi Allah tidak mau.
Allah memberikan kemerdekaan. Allah memberikan kebebasan kepada seluruh hambanya, seluruh manusia. Jadi Allah yang maha kuasa saja, saudara, tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia untuk menjadi satu agama. Allah itu, kalau bahasa orang-orang politik itu, Allah itu Masya Allah sangat demokratis sekali. Allah masih menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk menentukan keyakinannya masing-masing. Yang pasti Allah sudah turunkan agama yang benar. Allah katakan, ini agamaku, ya, innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, siapa yang mencari agama di luar agama Islam ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Allah hanya jelaskan, ini agamaku, ini agama yang benar. Wa hadza sirati mustaqimah, ini jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'u, ikuti jalanku yang lurus ini. Tapi Allah tidak paksakan, ya. Allah berikan kebebasan tadi, silakan antum pilih jalan yang lain, tidak ada masalah. Dengan segala konsekuensinya nanti di akhirat ada pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia ini Allah sudah tunjukkan kepada manusia, inilah jalan yang benar, inilah agama yang hak, ya. Allah turunkan itu Al-Quran untuk menjelaskan semua itu. Nah, jadi cara antum untuk mengawali dakwah kepada orang tua itu sangat bergantung situasi dan kondisi orang tua dan keluarga yang antum hadapi. Kenapa? Likulli maqal maqam. Tiap-tiap pembicaraan itu kan ada tempatnya. Walikulli maqam maqal, dan tiap-tiap tempat ada pembicaranya sendiri-sendiri. Jadi sangat berbeda kita menyikapi satu orang tua dengan orang tua yang lain, ya. Kalau antum yang lebih tahu, ya, seperti apa keberadaan orang tua antum dan saudara antum dalam hal, ya, katakan wawasan beragama dia. Nah, kalau saya pribadi, ya, kalau mau dakwah kepada orang tua atau kepada keluarga, saya lebih mengacu kepada firman Allah surat Ibrahim surat ke-14 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun terkecuali setiap rasul-rasul itu dalam berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Jadi rasul itu menggunakan bahasa kaumnya supaya dakwahnya sampai, supaya orang yang didakwah itu memahami apa yang didakwahkan oleh para rasul itu. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat ini, maka antum juga berdakwah kepada orang tua, kepada keluarga, harus menggunakan bahasa orang tuamu, harus menggunakan bahasa keluargamu. Bahasa orang tuamu, ya, maksudnya bukan hanya sebatas kalau antum orang Batak menggunakan bahasa Batak, antum orang Chinese menggunakan bahasa Chinese, tidak sebatas itu, ya. Tapi kalau orang tuamu beragama Nasrani, cara dakwahmu kepada mereka gunakanlah bahasa Nasrani. Bahasa Nasrani gimana? Artinya antum berdakwah kepada mereka menggunakan referensi dari agama dia. Jadi antum bisa memperlihatkan kepada mereka apa keunggulan-keunggulan agama Islam, apa kelemahan agama mereka berdasarkan bahasa dia, berdasarkan agama dia, berdasarkan keyakinan dia, berdasarkan ilmu dia. Antum masuk dari aspek itu, insya Allah dakwah antum akan berhasil. Dan pengalaman saya pribadi ketika mempraktekkan ayat ini, wah, banyak sekali orang masuk Islam, iya kan? Jadi masing-masing orang tua kita kan berbeda. Nah, cara masuknya juga berbeda. Tapi kalau kita kembali kepada ayat tadi, dakwalah kepada mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, ini jawaban saya kepada penanya yang ketiga, saudara mu'allaf dari Kalimantan. Kemudian pertanyaan yang keempat, Ustadz, saya baru menjadi seorang mu'allafah. Apa yang harus saya pelajari dulu di awal berislam ini? Penanya mu'allafah dari Jakarta. Ukhti, ya, pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang sudah bergabung di dalam agama Islam ini. Pilihan anti untuk masuk agama Islam itu sudah tepat sekali. Anda sudah berada di jalan yang benar, Anda sudah menjadi orang yang selamat, ya. Mudah-mudahan, ya, anti bisa istiqomah di dalam beragama Islam, dan harapan saya tentu dan harapan kita semua bagaimana anti bisa menjadi muslimah yang kafah, ya, muslimah yang totalitas.
Nah, untuk menjadi muslimah yang totalitas sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara totalitas, ya. Dan jangan sampai kamu mengikuti program-program syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bagaimana sih pengertian berislam secara kafah? Berislam secara kafah itu artinya Anda menjadi muslim itu harus rela diatur oleh agama Islam. Jangan Anda yang mengatur Islam. Jadi rela diatur sama Islam. Jadi kalau Islam memerintahkan Anda sholat, ya sholat. Islam memerintahkan Anda pakai jilbab, pakai jilbab. Ya. Islam memerintahkan Anda meninggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Jadi berislam yang kafah itu artinya dia mau diatur sama Islam, mau dikendalikan oleh Islam. Nah, selama ini kan banyak orang Islam itu dia yang ngatur Islam. Suka-suka dia saja dalam Islam. Kalau dia mau pakai jilbab, kalau tidak ya nggak apa-apa. Seakan-akan seperti itulah ya cara beragama dia, menurut dia itu sudah benar. Tidak. Berislam yang kafah itu dia rela diatur sama Islam. Tapi persoalannya, apakah sebegitu mudah menjadi seorang muslim dan muslimah yang kafah? Tidak. Syarat yang pertama itu memang harus punya ilmu dulu, ya. Menjadi muslimah yang kafah itu harus punya ilmu. Anda harus belajar agama Islam. Nah, kalau ditanya dari mana dulu saya mengawali belajar Islam ini, ya saya ingin sampaikan kepada ukhti, mungkin yang pertama Anda pelajari adalah hal-hal yang praktis, yang memang itu sehari-hari harus Anda lakukan. Apa? Seperti sholat. Maka Anda harus pelajari dulu ya hukum-hukum fikih ibadah, ya. Hukum-hukum fikih ibadah. Mulai dari bagaimana berudu, ya, bagaimana beristinja, bersuci, kemudian bagaimana berpakaian, bagaimana sholat, ya. Jadi anti belajar dulu fikih ibadah yang dasar-dasar. Kemudian belajar akidah yang dasar-dasar. Ya, mengapa Anda harus beragama Islam? Ya, siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Siapa itu Rasul? Apa itu agama Islam? Anda belajar dari situ dulu. Ya. Kemudian ya, belajar Al-Qur'an dari alif bata Anda belajar, ya. Saya pikir 3 hal ini yang paling mendasar yang anti harus pelajari dulu, ya. Pertama, ya fikih ibadah, yang kedua akidah dasar, dan yang ketiga adalah Al-Qur'an. Anda nanti akan merasakan manisnya berislam setelah Anda bisa membaca Al-Qur'an itu. Maka luangkan waktumu untuk belajar Islam. Jangan cari waktu yang luang, ya. Jadi beda kan? Meluangkan waktu dengan mencari waktu yang luang itu beda. Kalau cari waktu yang luang, kapan ada waktu yang luang? Tapi Anda harus meluangkan waktu untuk belajar agama Islam ini, ya. Dan guru-guru banyak. Anda belajar dari fikih ibadah tadi dulu, ya. Karena Anda harus sholat 5 kali sehari semalam. Kalau Anda tidak bisa baca Al-Fatihah, Anda tidak bisa bacaan sholat, bagaimana? Nah, jadi itulah jawaban saya dari mana mengawali belajar Islam ini. Nah, yang terakhir, yang kelima, Ustadz, saya ingin masuk Islam, tetapi saya tidak punya dana untuk berkhitan. Bolehkah saya bersyahadat dulu, baru berkhitan belakangan setelah saya punya dana? Penanya adalah calon mu'alaf dari Sumatera Utara. Akhi, alhamdulillah ini suatu petunjuk kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala sudah menggerakkan hatimu ingin masuk agama Islam. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang Anda tidak boleh sia-siakan. Nah, pertanyaan Anda, ya, apakah saya boleh masuk Islam tanpa khitan dulu? Ya, berkhitan itu hanya penunjang saja, ya. Apalagi Anda bertanya, kalau saya belum punya dana, ya, tidak punya dana, berapa sih biaya berkhitan itu? Kalau Anda ngomong saja sama dokter atau rumah sakit di Medan sana, atau Anda datang kepada tokoh Islam di Sumatera Utara, berebut mereka ingin mengkhitankan Anda, ya. Terserah Anda mau khitan pakai cara apa nih? Mau pakai kampak kah? Mau pakai pisau kah? Mau pakai gunting kah? Itu mudah sekali, ya. Jadi Anda tidak ada kesulitan itu. Silakan Anda datang kepada tokoh-tokoh agama di sana di Sumatera Utara, atau ke dokter rumah sakit, insya Allah gratis, ya.
Jadi, dan dalam agama Islam ini tidak ada biaya-biaya. Anda masuk Islam tanpa biaya, ya. Jadi semuanya gratis. Anda juga berkhitan nanti gratis. Maka Anda jangan sendiri. Anda lapor kepada ya orang Islam di mana Anda bersyahadat, ya, atau Anda datang ke Jakarta, insya Allah kita hitankan di sini. Kalau di Sumatera Utara tidak ada orang lagi tidak mau menghitankan Anda, ya, dan mustahil, pasti banyak. Nanti Anda silakan hubungi saya saja, nanti telepon saya. Kalau Anda sudah masuk agama Islam, ingin berkhitan, nanti saya akan hubungkan dengan dokter di Sumatera Utara, banyak itu teman-teman saya di sana, ya. Jadi tidak ada kesulitan apa-apa kalau bicara berkhitan. Yang penting antum bersyahadat dulu, ya, masuk agama Islam. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebab kalau Allah sudah berikan hidayah, Anda tidak ambil kesempatan ini, belum tentu nanti datang lagi hidayah yang kedua, ya. Jadi selamat kepada Anda penanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan hidayah kepada antum sehingga antum dalam waktu yang singkat ini bisa segera memeluk agama Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian saja jawaban-jawaban saya terhadap 5 pertanyaan yang sudah saya jawab satu persatu tadi. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya ini bisa mewakili kebutuhan Anda semua. Dan bagi penanya-penanya berikutnya, silakan disampaikan pertanyaannya ke sosial media kami melalui channel YouTube Ustadz Nababan Official atau juga An-Naba TV. Bisa juga nanti melalui ya WhatsApp, nanti silakan ditanya kepada redaksi kami nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga apa yang menjadi kesulitan para mu'alaf selama ini mudah-mudahan bisa terwakili dengan adanya channel YouTube Ustadz Nababan Official dan An-Naba TV ini untuk berkomunikasi lewat sosial media, lewat YouTube ini untuk menjawab berbagai pertanyaan para mu'alaf baik di daerah, di Jakarta maupun di tempat-tempat yang lain. Saya Ustadz Nababan menyampaikan ucapan terima kasih kepada antum semua dan dukung terus channel YouTube kami dengan men-subscribe, share dan komen. Mudah-mudahan ini menjadi sarana dakwah kita kepada masyarakat khususnya para mu'alaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.